لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وهو إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو نبي المختار الذي لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء والعاملين واجعلنا من عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء والعاملين واجعلنا من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين أما بعد ucapan puji sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yang telah memberikan rezeki daripada rezeki yang tidak terhingga. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita nantinya daripada golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriring salam keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, begitu juga belaannya. Mudah-mudahan semoga kita nantinya di kemudian hari digolongkan Allah Subhanahu wa taala daripada golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya'u summa syuhada'u summa al-ulama' atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di kemudian hari nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan yang pertama kepada para nabi-nabi dan rasulnya untuk mensyafaatkan para umatnya. Nah, pertama tungkinai di kemudian hari mensyafaatkan diizinkan Allah kepada semua para nabi-nabi. Begitu juga para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, summa syuhada, kemudian orang yang mati syahid, orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga akan mensyafaatkan di kemudian hari nantinya. Dan yang ketiga, summal ulama, kemudian para ulama-ulama, mereka akan mensyafaatkan, yaitu para jemaah-jemaahnya, para anak-anak muridnya,
mensyafaatkan orang-orang yang beriman, dan mereka orang yang beriman itu juga adalah daripada pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam satu hadis juga disebutkan al-ulama'u surujud dunya wa masabihul akhirah. Al-ulama'u surujud dunya wa masabihul akhirah. Para ulama-ulama itu mereka lampu di dunia ini. Maksud daripada para ulama itu lampu di dunia ini, dari mana mereka bisa menjadi lampu kepada kita? Karena mereka mengajarkan ilmunya, mereka menyampaikan ilmunya. Dengan ilmu itu kita tahu jalan beribadah dan beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui akan jalan kita kepada Allah, ataupun kita mengetahui bagaimana kita supaya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa ulama-ulama kita itu adalah lentera di dunia ini, wa masabihul akhirah, dan para ulama-ulama itu kata Nabi menjadi lampu, menjadi penerang nanti di akhirat. Penerang maksudnya di situ para ulama tersebut mereka akan mensyafaatkan kita. Makanya dinamakan ulama itu masabihul akhirah, penerang, begitu juga menjadi lampu bagi kita di akhirat. Makanya kita jangan lupa, yaitu berguru kepada guru-gurunya kita, berguru kepada ulama-ulama kita. Kalau kita tidak belajar, siapa yang akan mensyafaatkan kita? Kalau kita tidak belajar menuntut ilmu kepada para ulama-ulama kita, kita tidak akan bisa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan tahu bagaimana jalan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang senantiasa haus dengan ilmu, dan begitu juga sibuk dengan ilmu. Karena ilmu ini adalah lampu kita, ilmu ini adalah penerang kita. Bagaimana kita supaya sampai di sisi Allah dengan mulia, baik dalam hidup kita, baik nanti pada ketika kita sudah mau kembali ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin maradu ayah maradu inang wal hadirat nadirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersambunglah pelajaran kita, yaitu min fadilati qauli la ilaha illallah, daripada kelebihan fadilah menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid daraini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam addu zakata abadanikum biqauli la ilaha illallah. Addu zakata abadanikum biqauli la ilaha illallah. Artinya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan olehmu akan zakat badan kamu dengan sebab berkata la ilaha illallah, yakni dengan sebab Islam kamu. Tunaikan olehmu akan zakat badan kamu dengan sebab berkata la ilaha illallah, yakni dengan sebab Islam kamu. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita semua bahwa
kalimat la ilaha illallah ini adalah bahagian daripada zakat badan kita. Bahagian daripada zakat badannya kita. Zakat badan kita maksudnya di sini adalah Islamnya kita. Jadi orang Islam itu supaya dia benar-benar jadi Islam mesti harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak bisa seseorang itu menjadi Islam kalau dia tidak menzahirkan kalimat la ilaha illallah. Begitulah mulianya dan tingginya yaitu kalimat zikir ataupun kalimat tahlil la ilaha illallah, sehingga dia digolongkan daripada zakat badan kita yang wajib kita tunaikan, yang wajib kita tuturkan, yang wajib kita ucapkan pada lisan kita, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, tidak ada Tuhan yang berkuasa melainkan Allah, tidak ada Tuhan yang benar berkehendak melainkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang menurunkan hujan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat la ilaha illallah tiada terhingga dan tiada terbatas hujungnya. Makanya Allah dimulai kalimat tauhid itu daripada kalimat menafikan segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun menafikan segala Tuhan yang telah mengaku selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Makanya dinamakan ini kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid, kalimat yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran yaitu suratul Ikhlas, di sana ada disebutkan kalimat ayat menunjukkan bahawa kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahada, katakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa. Esa ia pada namanya, esa ia pada sifatnya. Allahus samada, Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita bermohon. Esa Allah Subhanahu wa ta'ala pada sifatnya, dan Allah ta'ala itu esa pada zatnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Addu zakata abadanikum biqauli la ilaha illallah, tunaikan olehmu akan zakat badan kamu dengan sebab berkata la ilaha illallah, dengan sebab Islam kamu. Jadi nak mengucapkan la ilaha illallah ni nang indau musanoli angkon najot kita senantiasa mengucapkan zikir-zikiran. Maswadong dalam hadis Nabi dalam hadis yang lain, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah artinya senantiasa harus kita ucapkan, bahad kita ucapkan. Asyik angkon jod ucapkan, karena mungkin bisa jadi terkadang silap kita naik tabinoto madung keluar kita sian Islam, madung mungkin marsegaan melalui ingatan ta, melalui mungkin batin niba namar silop-silop, bisa jadi. Makanya kata Rasulullah SAW, termasuk salah satu zikir ataupun kalimatut tauhid yang harus kita senantiasa banyak ucapkan dimanapun kita saja berada dan kapanpun waktunya. Jaddidu
imanakum biqauli la ilaha illallah. Kita perbaharui terus, kita perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, sehingga kita jauh daripada kesyirikan, jauh daripada kekufuran, jauh daripada keengkaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kemarin yang sudah juga kita bacakan hadis Nabi kita menunjukkan bahawa la ilaha illallah itu adalah bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah bentengnya Allah. Apa disebutkan dalam hadis kudusi? La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah hisni, kata Allah. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Faman dakhala hisni, siapa yang masuk akan bentengku, amina min azabi, dia akan aman daripada azabku, dia akan selamat daripada murkaku, dia akan selamat daripada azabku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat la ilaha illallah akan membentengi kita daripada kesusahan, akan membentengi kita daripada kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan dialah seabdul zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah banyak menyampaikan kepada kita bahawa la ilaha illallah ini juga dia adalah bahagian daripada seabdul zikir. Sadege ni zikir nadung benang be kecuali la ilaha illallah. Jadi kita perbanyak mengucapkan la ilaha illallah, karena zikir la ilaha illallah itu bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, Allah ta'ala akan menjaga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memagar kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memelihara kita daripada segala hal yang akan membinasakan kita ataupun yang meruntuhkan kita, baik ia di dunia, begitu juga di akhirat nanti. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah, keluar daripada mulutnya satu burung hijau, satu burung yang hijau, baginya dua sayap putih, keduanya ditatahkan, keduanya dengan mutiara dan yakut, naik ia kepada langit, maka didengar baginya dengung di bawah arasy seperti dengung. Maka dikatakan baginya, diam olehmu, maka katanya, tiada hingga diampunkan bagi tulangku, maka diampunkan baginya. Berkatanya kemudian perkataan, kemudian dijadikan bagi burung itu 70 lidah, meminta ampun ia bagi tulannya hingga hari kiamat. Jadi perkataan ini Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbason adalah anak paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idongkonia nangkin panggilannya Hibrul Ummah. Hibrul Ummah maksudnya tinta umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena dengan kealimannya, bahkan dia adalah Raisul Mufassirin minas Sahabah. Dia adalah pengetua para ahli tafsir ataupun orang yang paling pandai dan orang yang paling termuka menakwilkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat langsung doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu kecilnya beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelempangkan
dan menelungkupkan serban putihnya Rasulullah ke atas daripada kepala Abdullah ibnu Abbas, sambil Nabi kita mendoakan beliau dengan lafaz doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. On ma na langsung idoah kon Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Abdullah ibnu Abbas. Begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah ibnu Abbas, maka dilihatlah kenyataan doa Nabi kita itu memang dia adalah orang yang faqih daripada para sahabat, orang yang banyak paham tentang agama, ataupun orang yang banyak paham sehingga tidak ada yang lebih paham daripada beliau daripada menafsirkan Al-Quranul Karim. Isi warna Abdullah ibn Abbas. Abdullah anak paman Nabi, Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak nai dohod nangkin ayah nai, keduanya adalah sahabat Nabi. Maka jika kita menyebutkan Abdullah ibn Abbas, maka kita sebutkanlah di ujungnya itu radhiyallahu anhuma. Ulang radhiyallahu anhu be. Anggo radhiyallahu anhu sadalak ding. Wala radhiyallahu anhuma dua halak. Karena anaknya dengan ayahnya keduanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi kita kepada Abdullah ibnu Abbas ini adalah juga mengingatkan kita agar kita mendoakan anak-anak kita. Kita doakan anak-anak kita, bahkan kita doakan sudah anak-anak murid kita dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita, ataupun dengan doa yang didoakan oleh Nabi kita kepada Abdullah ibnu Abbas. Karena doa itu perlu. Na perluan doa inang naman doa. Perluan do peman doa pada membek-beki. Allah. Anggohokan bahatan membek-beki do salana. Allah. Perluan do ita mendoakan pada membek-beki. Yakin doa inangi. Bahatan do bek-bekmu pada doam. Sehingga orang ni bek-bekmu mungkin lupa ho mendoakan. Padahal doa ayah, doa ibu itu yang paling penting, paling perlu, paling diutamakan. Mendoakan si anak keberhasilan Nabi Ibrahim sehingga anak-anaknya banyak menjadi nabi disebabkan karena doanya, disebabkan karena doa. Gumenan depe paman doa pada songon naudong konang kini manggut-guti membek-beki. Lebih banyak kita mendoakan anak-anak kita. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Lau ke sekolah sangat menyogot-nyogot idoah kon menak ni bay ija maulunai Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ataupun ditambah dengan kalimat doa kepada anak-anak kita agar mereka menjadi anak yang taat, anak yang soleh, anak yang mendengar ucapan-ucapan kita, mendengar arahan-arahan kita. Boleh ditambah dengan bismillah la quwwata illa billah. Sambungkan tu doa nainan. Nah pertama nangkin doana Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Bismillah la quwwata illa billah. Ido ulang la haula wala quwwata ni mube. Ado bismillah la quwwata illa billah. Bismillah la quwwata illa billah. Sambil ijama mai ulun ya anak ni bay sangana pompumu ma namarin barsangai se Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Bismillah la quwwata illa billah. InsyaAllah anak itu akan orang yang paham akan agama, ahli di dalam yaitu tafsir Al-Quran, dan anak itu akan bisa insyaAllah
menjadi anak yang saleh. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didongkon Abdullah ibnu Abbas sonangkin Abbas sendiri juga adalah orang yang ahli dalam berdakwah, sahabat ni Nabinta sekaligus uda ni Nabinta, paman ni Nabinta, pala nangkin saudaro ni ayah ni Nabinta mon Abbason. Dan beliau ahli di dalam berdakwah, dan beliau ini yang paling kuat suaranya daripada sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mar kilometer nangkini nang pala mangkuling ya radi terbege. Anggo dalam riwayat nai najolo pala nangkin mangkulingon marda'wahia Abbason udani Nabinta di Arafah, dia mengucapkan satu ayat ataupun menerangkan satu hadis, bisa didengar ke tanah Makkah, terbege tu Masjidil Haram, bayangkan madauni ngon padang Arafah. Luar biasa kelebihan ni sahabat Nabintai najolo. Jadi Arab adong di sudah kelebihan ni sahabat Nabintai, ada yang kuat suaranya, ada yang paling kencang berlari, ada yang paling pandai dalam menyusun syair, ada juga yang paling merdu suaranya. Semua ada pada sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita itu sempurna dalam membawakan agama ini disebabkan karena sahabat-sahabat beliau lantik. Ilantikia adong sude nangkin bidang-bidangi di antara sude sahabat Nabi kita, sehingga dakwah Nabi kita itu sempurna. Jadi ita pesongoni deng pola dong sada organisasi ta, adong sada nangkin pergerakan ta, agar sempurna pergerakan ini kita harus melantik ataupun menyiapkan rekan-rekan, kawan-kawan niba, kaki tangan niba, agar program itu bisa sampai sebagaimana yang kita maksud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai para sahabat yang paling sempurna. Ada Abu Bakar, ada Umar ibnu Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali karramallahu wajah. Ini adalah kesempurnaan daripada pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan banyak lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Bakar dia adalah orang yang lemah lembut. Abu Bakar cara berpikir dia sangat tua. Pala saroditana natobang pangalaho. Allah imasodong hatobangon tile. Imasodong hatobangon. Maka Abu Bakar itu adalah ahli dalam kelemah lembutan. Begitu juga Umar bin Khattab, orang yang tegas dalam tindakan, alatnya tegas, jelas, luar biasa. Kemudian Utsman bin Affan, dia adalah sahabat Nabi kita yang dermawan. Dia banyak harta, dia banyak harta benda, bahan ninang sinakayuannya. Dan Ali karramallahu wajah, dia adalah sahabat Nabi kita yang mempunyai kekuatan yang paling andal. Jadi kita mungkin perlu agama tahun songon dia cara bergeraknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sahabat. Daripada sahabat yang empat, itulah yang dinamakan khulafaur rasyidin. Jadi pola dong napa beteng-beteng kontu agama tahun isi di padop ulang paadop Abu Bakar, ulang paadop Umar bin Khattab, patidon Sayyidina Ali. Patidon Sayyidina Ali. Pola Sayyidina Ali ramambol nang ibol nang ia mabiar sude may siya mantay niya nda lobas kita ini onde ba inda bol mata do na bol nang mambol nang namalo Allah
nda ditenda sunian bisa mambol nam. Jadi Sayyidina Ali mai tele bola alak na gogoi juguk sajo pianon mamulus na mangkuli mamarambanan may sude maminggiran may sude nda lobas kitaon mati do itatong kinayon niya may siya mantay niya olo perlu dana perlu biaya ndak perlu inda bisa kekuatan saja perlu nang kindana perlu nang kun ekonomi penguasaan ekonomi di ita umat Islamon so bisa ita maju sulang tong kinay yang makun kalak na buruk-buruk pakianta olo debe yang bangi dong ustad ang kon na idukap-dukapan manakin bajuna inda bisa tola de ustati guru-guru inangkin mempunyai nangkin mempunyai pakaian yang hebah, pakaian yang bermarwah. Dia Sayyidina Malik, Imam Malik radhiyallahu anhu, imam dan guru besar di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala kadua dia inang sian pengajiannya, sian tempatnya istirahat. Masuk itu pengajiannya luar biasa cukup wibawana dari segi perkataannya, dari segi penampilannya, dari segi pemakaiannya, tapi dia pakai pakaian itu adalah untuk mengangkat marwah agama, bukan artinya bermewah-mewah sehebat nida sesongonon nida inna ahdo memuliakan ilmu dan tujuannya memuliakan agama. Jadi pala ni daho sada ustad umpamana songon-sonon masona zamanna deges bajunia cinta dunia deh ustadinya. Allah cinta dunia ada pe ustadinya. Nda penalillahi taala ini ya bageng. Nda bisa to. Nda bisa ita somoni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia orang yang paling rendah dirinya tapi dia sangat mulia. Pakaian Rasulullah itu bagus. Ulah yang bangkon konangkin nama tombuk-tombuk pakaian ni nabinta indah. Kendaraan ni nabinta yang paling mahal, tapi bukan dia untuk bermegah-megah. Tujuannya untuk karena memuliakan ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pelajaran kita tadi bahwa Abdullah ibnu Abbas ini adalah daripada sahabat Nabi kita yang pernah didoakan oleh Nabi. Jadi doa itu kepada anak-anak kita, kepada jemaah-jemaah kita sangat perlu. Kita senantiasa mendoakan mereka. Bahkan kita walaupun kita ahli doa, minta doa kepada orang sangat dianjurkan. Sebagaimana dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para tetamunya daripada negeri Yaman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka sudah minta izin akan pulang daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tansawna min da'awatikumus salihah. La tansawna min da'awatikumus salihah. Ulang lupamu nangkin ngon doa-doa mu yusude. Doakan kamu au ning Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian lupa mendoakan kami. Jangan kalian lupa mendoakan aku. Palagit nangkin mawa, palagit marpisah may badet kon nibay, palagit marpisah may badhot tamu nibay, palagit marsarak may banangkin dohot isi iba na pasuay. Ulang lupa doa naida, doakan kamu au guru, doakan kamu au inang, doakan kamu au kele, doakan kamu au kawan. Ulang lupa mu mandoakan au naningnay. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi dia meminta doa kepada sahabat-sahabatnya, kepada para tetamunya. Nabi sudah dijamin Allah selamat. Nabi kesejahteraannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum ada jaminan ini bagaimana?
ita na sodong jaminan na so pasti inang alamat na nangkan na sangana tu dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat yang sebaik-baiknya nanti. Jangan lupa meminta doa kepada orang. Bope na guru ho, bope nangkin na madung nangkin bahat ilmumu, bope na ahli doa ho, bope na tukang doa ho. Jangan lupa meminta doa kepada orang. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini, kata Nabi, kata Abdullah ibnu Abbas, keluar daripada mulutnya satu burung yang hijau, baginya dua sayap putih. Adong may ben Tuhan ni, adong may ben Allah Ta'ala isi-isi alak na mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan keluar daripada mulutnya burung yang hijau. Burung na hijauan adong sayap nenang deges. Tu dia mau nangkin ke burung yang hijauan, dia akan terbang ke langit dan dia akan terbang sampai di bawahnya arasy Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan berzikir dan dijadikan baginya itu adalah lidah yang sangat banyak. Dijadikan Allah Subhanahu wa taala baginya lidah, dan dia terus meminta ampun kepada Allah kepada tulannya. Artinya unggason nangkin burungon indangkan nama tion dohot indangkan nama radian mangidodoa mandoah tu Allah Ta'ala songon dia nangkin ansoilehen Allah Ta'ala keampunan tu na mengucapkan nangkin la ilaha illallah. Isa nangkin na mengucapkan la ilaha illallah, Allah jadikan burung, dan burung ini akan diterbangkan, dia akan terbang ke langit sampai terus di bawah aras. Di bawah aras burung itu terus menerus tanpa berhenti sampai hari kiamat. Mau ade mangido ampun kon nangkin ngon mulut ni ise do nangkin unggason keluar. Mangido ampun maya Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li fulan. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah bagi si fulan, ampuni Masyanu, ya Allah, ya Tuhanku. Inilah buah daripada zikir la ilaha illallah. Bayangkan, makanya kalau kita membaca kalimat la ilaha illallah, benar-benar kita baca kalimat itu betul-betul kita hayati nangkin kalimat la ilaha illallah. Bukan sembarang mengucapkan dia, bukan hanya ucapannya yang harus kita luruskan, tapi hati kita juga harus kita luruskan sewaktu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki, tidak ada Tuhan yang menghidupkan, tidak ada Tuhan yang mematikan, tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki, tidak ada Tuhan yang mensehatkan kita, tidak ada Tuhan yang berkehendak, tidak ada Tuhan yang memalingkan, illallah, kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah ini kita perbanyak. Apabila kita perbanyak kalimat la ilaha illallah ini, insyaallah nanti bila sudah ajal kita tiba, kita berakhir dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Jadi nama nguluan ya, nama nguluan nangkan roh di kebiasaan ni baik. Kalau biasa iba menjago zikir ni ba, pala biasa iba menjago sada-sada amal ni baik, holong roh amal ni baik, holong roh zikir ni baik. Nangkan on matungkin nairo di law mati ni ba, nangkan onan manangkin roh di law meninggal ni ba. Mangwade mangingot ko ni ba sondia sulang lupa tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Arane dong kon nabinta dalam hadis, matan nasu bima asha alaih, matan nasu bima asha alaih.
atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadahal laki meninggal sesuai dengan kebiasaan yang dia biasakan dalam hidupnya. Mananom kon holong doh cinta ni batu sada amali nangkan menjadi sebab tongkin nai bisa memben iba husnul khatimah. Angkon nagodang dorwa mangkarejon sada amal dibayaya ulang adong dirwa mu merasa terpaksa anggodung do nangkin dapoti ba lazat ni sada namara amal ibadahi anggodung do dapoti ba sonang ni nangkin mangkarejon sada amal ibadahi inda dong bedia teteni ba rasa borat inda dong bedia teteni ba rasa terpaksa inda dong dia teteni ba rasa borat ilana mangkarejon sada amali on manidong kon halak naidong kon namanda fot taufik ni namara amal kan ita pangido tu Tuhan hidayah ita pangido tu Allah Ta'ala inayah ita pangido tu Allah Ta'ala nakin taufik maka orang yang mendapat taufik itu isede halak indadong bedia tetenia rasa borat indah dong dia tetenya rasa berat melaksanakan sesuatu apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu maka itulah yang sebenarnya orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semoga kita yang mendapat taufik itu, amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan burung itu diberi perhiasan daripada yakut. Yakut ini adalah permata. Kemon unggasoninang Allah sampai tu turuni aras, dan dia akan terus memohon ampun kepada Allah. Pangido ampun ko niya nangkin halakna ngon mulut nai keluar nangkin kalimat la ilaha illallah. Wa qala rahimahullahu ta'ala, datang demikian burung itu menolong dan menunjuk akan tulannya kepada sorga. Tungkin naik burung naon nangkon terus menuntun halak naik, nangkan terus menuntun halakna mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya ya hinang on manangkin tingginya darjat ni kalimat la ilaha illallah. Ima rupana sedongkon nabinta seabdul zikir ialah la ilaha illallah. Bahkan didongkon Nabi juga dalam hadis yang lain, seabdul semua perkataanku, seabdul semua perkataanku dan semua perkataan nabi-nabi dan rasul yang sebelumku ialah la ilaha illallah. Luar biasa ini, luar biasa dia yahi. Indah nabinta sajona mengucapkan nai, nabi-nabi na lain nai, rasul na lain nai, ucapannya lain sudah na paling mulia dohot na paling abdul sampai tu nabinta indah dong na lain kecuali la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah tongkinai nangkan mengiring kita terus masuk tu bagasan sarwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi anallahu ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada hamba yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah melainkan firman Allah Ta'ala, telah benar hambaku, aku Allah, aku bersaksi akan kamu hai malaikatku, sungguhnya telah aku ampunkan baginya
barang yang telah terdahulu daripada dosanya dan barang yang terkemudian. Jadi alaqna mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi anggon adong Muhammadur Rasulullah nai inda la ilaha illallah saja, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Banguaning na bintang alak na mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, Allah akan berkata kepadanya, benar hambaku, benar apa yang kamu ucapkan itu hambaku. Aku Allah, aku Tuhan menyaksikan akan kamu wahai malaikatku bahwa aku telah mengampuni bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang pun kon Tuhan dosa niba, dosa na lewat, dosa-dosa yang terdahulu ataupun yang terkemudian. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Adong debay dong kon ya Muhammadun do ya guru sanga Muhammadan nia. Allah. Jadi Muhammadun do anggo la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah isajo dan angkin kalimatna maka diucapkan dia Muhammadun Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ulang be nangkin adong be si tanwin nai Muhammadur Rasulullah, disebabkan karena tanwin itu bertemu dengan huruf lam Muhammad huruf ra, maka hilanglah gunnahnya, maka hilanglah suara tanwinnya. Itulah yang dinamakan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah kan dua huruf na. Ingat ko depeng. Lam dengan ro. Apabila bertemu nun mati dan apabila bertemu tanwin dengan salah satu huruf idgham bila gunnah yang dua itu, maka hilangkanlah suara gunnahnya, dihilangkanlah suara dengungnya. Imasonakin Muhammadur Rasulullah. Ilmu tajwid mai tele. Anggo guru mengaji na patenan mai sia ilmu ni naina ni. Jadi Muhammadun dengan Muhammadur Rasulullah. Pola Muhammadar Rasulullah ni Abu Seng. Yang konrodo manangkin kalimat syahadat nai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Palaro kalimat syahadat nai. Ini adalah kalimat syahadat naik asyhadu, aku naik saksi, saya naik saksi bahwa tiada Tuhan yang benar kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku naik saksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, benar-benar Rasulullah. Jadi masalah baris baik ia tanwinna, baik ia nangkin baris di atas ataupun baris di bawahnya, itu sudah berkenaan dengan ilmu sastra bahasa Arab. Imane dongkon ilmu sharaf dan ilmu nahu, kaidah-kaidah bagaimana bentuk kalimat tersebut. Pada sekolah ibadah pesantren adong mai kaji-kaji na songonian. Pada songonon pengajian na rade boning manci tuluni bayi. Pada ibu kat nangkin pola kaji-kaji nasunian dah kan. Arana anggo pesantren ni tobang-tobang ngacocok bebe. Dah masuk bedi ruani kaji binasunian bebe. No. Ima sepola tobang-tobangan kaji niagari ahado mazikir na kodang pahalona. Kan sendiri kan? No. Sendiri sulang marsak-marsaki ba. No. Ulang marsaki bapa ligin-ligin anak ni bayi. Sondia so ulang mall urusan ni ba. Sondia so ipas mati husnul khotimah ni. Jadi jamaah na dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semoga kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ulang lupa
mengamalkan termasuk diantaranya yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, akan diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosa. Arana pengampunan dosa ibadah Allah Ta'ala banyak caranya. Bisa dengan zikir, termasuk manakin on hadis naik, dengan memperbanyak zikir. Bisa dengan membaca solawat. Jadi marsolawat piba bisa diampuni Allah Ta'ala dosa niba. Bisa dengan bersedekah, berimpak, lain Allah Ta'ala keampunan niba. Bisa alak naringgas kehe tu masjid, lain Allah Ta'ala keampunan di dosa niba. Jadi itu namanya fadilah, kelebihan ni amali. Bisa nangkin memurahkan rasuki niba, bisa nangkin namude mengampunkan dosa niba dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ulang lupa, kita sudah namar amalon, namar zikir pejadi, melafazkan zikir, baik ia itu amalnya badan, adong amalnya lidah. Amal ni lidah, amal ni lisan ialah mengucapkan zikir. Amal ni badanon bergerak, menggerakkan badan, termasuk dalam solat banyak gerak. Bahat gorak ni badi bagasan sumbayang. On menedongkon nakin rukun qawli, rukun fi'li. Ada namanya rukun qawli, ada namanya rukun fi'li. Ahadi rukun qalbi. Ahadi maksudnya angkon nadohot doon sudah namar amali. Sama ada ia perbuatannya, sama ada ia perkataannya, apatah lagi qalbinya. Hati-hati ni baik angkon nadohot menyertai amal ni, ibadah ni, perkataan ni baik. Angkon na menyertai nangkin amal ni, badan ni baon, iman nangkin hati-hati ni ba yang senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulang adong dia hati-hati ni ba na lain-lain kecuali itu Allah Ta'ala. Nadong beharap dia hati-hati ni ba penai ucap ko ni, penai amal ko ni dengan gerakan badan tubuh ni ba, anggo dia hati-hati ni ba, tiada yang kuharap melainkan engkau ya Allah, tiada yang kumaksud melainkan engkau ya Allah, tiada yang kutuju melainkan engkau ya Allah. Imenengkin pola amal ni hati-hati, mengwading memfokuskan hati bagaimana supaya lillahi ta'ala. Nadong benangkin natunalay natiyatini ba andigan sajo iba na maramali, aha sajo na yucap ko ni siyan zikir ni ba, aha sajo na ikarejoon nangkin badan amal badan ni ba, amal ni tubuh ni ba, ang bodiyatini ba adalah yang dimaksud dan yang dituju hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا دخل الجنة. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah padahal suci ia, bersih ia, yakni daripada syirik dan nifaq, lagi ikhlas bagi Allah Ta'ala, yakni suci daripada umpama riya dan ujub, niscaya masuk surga ia, yakni serta orang yang dahulu-dahulu. Jadi pola berzikir ba, mengucapkan la ilaha illallah ni ba, angkon na ikhlas benang atete, khalisan, ahli bersih hati. Inda dong nangkin di bagasan ni atete ni ba, ahli nangkin na dong kono khalisan ni, inda dong bedi atete harap na lain kecuali hanya Allah. Inda dong riana, inda dong nangkin mengharapkan pujian sian Allah na selain mon Allah Ta'ala. Karena dong nuntung debe marzikir yang pamana martolong, marzikir na martolong nangkin
di bagasan ni halak na maninggal. Paten domai bania siap ni zikirnya luar biasa parjuguknya. Ara nantong adong na ni dania ro. So idaya sangason dia parzikir kon. Ocha janama. Luar biasa panarik ni zikiri. Iligin adun mantong. Kan masegoi bagasan ni. Adong be guna na be nadong biaya manfaatnya. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum diucapkan mayaskinan hati-hati ni ba. Mayaskinan hati-hati ni ba. Menghayati la ilaha illallah adalah dengan ma'rifah niba kepada Allah. Anggona dihayatan kalimat la ilaha illallah dengan ma'rifah niba tu Allah, susah hati kita ini akan ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Alakna kenali tu Allah Ta'ala, isede alakna mengetahui bahwa Allah Ta'ala itulah dinyatakan dia yakini dalam hatinya yang memberikan rezekinya. Yakinia bope marusahoya, bope adong usahonia, adong nangkin sinadongan niya, yakinia bahasona na mga leheni sudena ngadong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadong nabisa mandalan kon sude nangkin nadong di bagasan ni sibuk ni baon dia tete ni baon kecuali hanya dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain-lain sebagainya. On manidong kon nangkin yaitu mengingat kepada Allah dibaringi dengan ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Ima soro nangkin zikir kepada Allah dengan zikir yang ma'rifah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanan daya tu Tuhan tay ikanali Allah Ta'ala bahasana Allah Ta'ala itu yang maha mengetahui akan segala apapun yang ada di dalam hatinya, ada apa yang ada di dalam pikirannya, apapun yang dia tidak ketahui, kalau Allah maha mengetahui akan segala-galanya. Jadi yang kon nadong nangkin penghayatan nasonoan jauh sebelum iba nangkin marzikiri, so nangkin mawa ketika iba nangkin marzikir, so ipas nangkin lanom pala ibarat ni nangkin namanangkuk ipas tajom zikir ni bay. Aso karena dia di dalam hidupnya senantiasa banyak penghayatan, dihayati ia hidupnya, dipikiri ia hidupnya dengan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berpikir itulah yang bisa dekat kepada Allah. Ima sedangkan Allah bahad di bahasan Al-Quran, fa'tabiru ya ulil abasar, fa'tabiru ya ulil albab. Maka berpikirlah wahai orang-orang yang berpikir. Ini adalah nama berpikir orang yang dia berpikir, pikirnya itu sehingga bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah na dirahmati Allah, ima sulong kon nabi tanadkin man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan, isi alakalak na mengucapkan yang berkata la ilaha illallah bersih hatinya. Ahado nangkin bersih niat-niatan, bersih daripada sifat syirik. Jadi na pertama syirikon adong syirik na godang, adong syirik na menek. Jadi maksud ni syirik ni sonan termasuk monsude nangkin ikhlasi, termasuk may syirik na godang nadong dia teteniba, termasuk may syirik na menek ngadong be dia teteniba. Manangkin syirik-syirik na menekon termasuk manangkin riya, termasuk manangkin ujub, termasuk metakabur. Syirik-syirik na godangnya hame termasuk manangkin mensekutukan Allah, menduakan Allah, meyakini masih ada
lagi yang maha mampu selain daripada Allah. Dan yang kedua adalah nifaq, munafik, termasuk dari syirik nawadang, munafikul kubra. Dadong be dia tetenia be sude bebe na ia sudah me sude nang nangkin, tidak berharap untuk dipuji orang, tidak ada rasa heran, pandangan heran terhadap dirinya, dan tidak dia ada di dalam hatinya dendam dan hasad, semua daripada sifat-sifat yang tercela. Maka itulah ucapan la ilaha illallah, diucapkan la ilaha illallah ketika nangkin dompakoni ati-ati ba, maka dia Allah ketika nangkin dompakoni ati-ati ba, maka dia barang siapa adalah awal kalamnya la ilaha illallah dan akhir kalamnya la ilaha illallah, dan mengerja ia 1000 kejahatan, yakni daripada dosa kecil, jika hidup ia 1000 tahun sekalipun, tiada ditanya akan dia oleh Allah Ta'ala daripada satu dosa jua pun, maka segianya bahwa adalah awal perkataan yang diajarkan kanak-kanak apabila dapat berkata-kata ialah la ilaha illallah. Karena hadis yang tersebut dan lagi riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alakna mengucapkan la ilaha illallah di awal perkataan niat, di awal dia hidup di dunia dan di akhirnya la ilaha illallah. Anggolung doi pangkal nangkin di awal, insyaallah di ujung penangkan mengucapkan la ilaha illallah. Ima soleng di azan kon daganaki. Pada lahir ipasi-pasi azan kon. Ulang marari-ari jabat. Aso anggomar inda pede azan kon, inda pede zikir kon daganaki, sangat pe inda pe komat kon lalahiri, dia terus akan berlama-lama diganggu oleh syaitan. Jadi lahir bungkus denggan popenangkin na dia na pedo ya hasude diazankan terus. Diazankan ayah nai mana paling deges. Na dong sangai si isi mana paling donok. 2 hari nai surwayana maningna. Olo malahir 2 hari na lewat. 2 hari na ni tapi ente joloyana ini tondalan lupenya nangkus pente bebe. Olo. Aso anak ini nanti akan terus diganggu, diwaswasi oleh syaitan, maka dipanggillah orang yang pandai mengumandangkan azan. Dia guru nana narasumbayang ayanay niya buseng. Allah, gitsun dia memang azan ko nga narasumbayang ayanay. Biar naman naruamo yan. Allah, dan narasumbayang, so sumbayang iya. Iya masuni mga azan ko na. So sumbayang. Mudah-mudahan teh. Jadi jamaah na dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dohot on mengajar konta bahasona apabila anak kita itu sudah berkata-kata, bahkan di saat kita mau berkata-kata dengan anak-anak kita, banyakkanlah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil mengabing-abing ko. Allah, mengabing-abing, marorot-rorot. Allah, daripada marlogu-logu. Hoso ni logu-logu na soton tu. Allah, Allah. Ada pertanyaan Ustaz. Ini menyangkutkan kita beberapa yang lalu. Jadi saya pulang di rumah dari hati, saya tidak dapat kesimpulannya. Apa pertanyaannya? Itu kalimat kita sudah mengenal Allah melalui kewajiban hidup. Kita tahu sifatnya, tahu afalnya, tahu jatuh. Cuma yang tak dapat saya simpulkan, apa Allah ini yang harus disembah? Itulah pertanyaannya. Apa Allah itu yang disembah? Iya, karena dia 3 di situ Ustaz. Ada zatnya, ada sifatnya, ada afalnya. Ya. Jadi untuk cara menyembahnya ini yang mana dia Ustaz? Ya. Itu kembali ke pelajaran kita sifat 20 kemarin ya. Pelajaran kita sekarang
tentang zikir la ilaha illallah, fadilah zikir la ilaha illallah. Jadi nasapa ini aman tahun mengenai ma'rifatullah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah taala itu kita kenal bukan harus kita tahu dia mana zatnya, kita lihat mana zatnya, kita lihat mana sifatnya. Bukan begitu caranya. Kalau nanti kita begitu caranya, bisa nanti kita akan menghayalkan dirinya Allah Ta'ala itu. Jadi Allah Ta'ala itu bukan sesuatu yang kita hayalkan. Zatnya Allah Ta'ala itu bukan sesuatu yang kita bayangkan. Jadi kita tahu Allah Ta'ala itu ada zatnya, ada sifatnya, ada afalnya. Kita tahu daripada apa? Kita tahu daripada kita berpikir pada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoni ditaro mengenal Allah Ta'ala. Ima sedangkan Nabi tafakkaru fi khalqillah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan kamulah ciptaan-ciptaan Allah ini. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya ilo sonangkin adong lenong ni may pikir tu batu zat ni Tuhan tai, itu enggak bisa dipikirkan melalui ini. Jadi naita pikir ko ni nangkin ahde ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, ciptaan mataharinya, ciptaan malam itu bisa berganti menjadi siang berganti jadi malam. Memikirkan itu pun tidak bisa kita selesai, apalagi memikirkan yang tidak boleh kita pikirkan itu. Itulah tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita pikirkan dan mendekatkan kita untuk ma'rifah kepada Allah Ta'ala itu adalah ciptaan-ciptaannya ini. Memikirkan ciptaan-ciptaan, kekuasaan-kekuasaan ini adalah menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Bagi Allah yang menguasai semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi, semua dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menunjukkan bekas kuasanya. Dia tunjukkan bekas kuasanya itu kepada kita. Kalau kuasa Allah Ta'ala itu enggak bisa kita lihat, enggak bisa kita pandang, tapi bekas kuasa Allah Ta'ala itu bisa kita lihat. Itulah adanya pagi ini, adanya siang, adanya malam, adanya langit, adanya bumi, adanya berubah-ubah, musim hujan, musim panas. Itu kan bekas kuasanya Allah Ta'ala. Kalau kuasanya itu yang ada pada diri zatnya, tidak bisa kita pikirkan. Itulah yang membawa kita bisa jadi gila. Jadi kuasa Allah Ta'ala tidak bisa kita pikirkan, tapi bisa masuk akal. Bisa masuk akal. Kita pikirkan yang tidak boleh. Yang kita pikirkan itu ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, buah rambutan manis. Manis enggak buah rambutan? Coba makan uratnya. Ipangan urat nai manis deh. Ipangan kulit nai batang nai ilkil manis deh. Ibuat bulung nai manis deh. Asin manis nangkin rambutan nai. Padahal dia punya pokok yang tidak ada rasa manis. Coba pikirkan, itu ciptaannya, belum lagi yang menciptakan. Yang menciptaannya aja sudah lenong-lenong kita. Makanya jangan pikirkan itu, tidak bisa selesai itu. Jangan pikirkan zat Allah Ta'ala itu. Walaupun kita mengenal Allah itu melalui sifatnya, tapi sifatnya yang hakiki itu tidak bisa
kita nalar dengan pikiran kita. Kita hanya pada posisi kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Ni dan nangkin ade, ni dan nangkin sada batang ni rambutan, adong rambutan. Padahal ilambung nai pining, batang ni pining. Sarupo do tanona. Tai piningon indara manis. Capot. Capot do nangkin hasilna ngon tanah yang sama tapi hasilnya bukan sama. Itu ciptaannya. Memikir koni saja kan ngalalui baik. Serahkan kepada Allah, karena Allah kuasa pada semua ciptaannya. Selesai. Ulang be mangalak kasiani be, anggodung do mangalak kasiani menjalaki menghayal kon Tuhan mai. Allah itu bukan sesuatu yang harus kita hayalkan. Zikir kita kepada Allah, kenal kita kepada Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Isajo manangkin contoh nana duai. Kan isajo ngadong be bisa be kemampuan ni ba memikir koni si bisa manis. Don pining capot. Isang kulitan penangkin batang nainang ke manis ni ya kan? Allah. Ahame kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dompak poso arambir posoi satak manisna. Allah. Dung matobang ndia mardai. Allah. Maru bau basantong kini juo. Lengi do arambirna. Lengi do batangna. Bisa berubah-ubah. Kenapa? Ciptaan Allah Ta'ala. Itulah kuasa Allah. Yang dikuasai Allah itu bukan dirinya. Yang dia kuasa itu semua yang dia jadikan, dia ciptakan itu. Jadi makanya ada subhanallah, maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Enggak bisa kita mikirkan yang itu tadi. Bagaimana manisnya buah itu, kenapa dia rasanya begini-begini, enggak bisa. Hanya kita bisa setelah kita pikirkan subhanallah, karena itu kuasa Allah. Kalau sudah kuasa Allah, tidak bisa kita lagi nggak bisa lagi kita gana-gana, nggak bisa lagi kita robah-robah, karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan hatinya terbuka ya. Ya, jemaah yang dirahmati Allah. Nanti insya Allah hari Ahad depan kita akan kembali ke pelajaran kita tentang tauhid. Itulah sifat 20. Bisa nanti semakin jelas di sana. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di situ saja dulu pelajaran kita. Pelajaran kita yang akan datang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibtahu ala sibyanikum awwalu kalamihim la ilaha illallah ila akhiril hadis. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana altubina wajma'an syamlana bihabibillana fa'alaihi salam. Rabbana anta rahimuna huwa syafi'una hina yawmin nadam wa huwa yasqi lana inda haudil munah bijiwaril imam pinnida ja'ana bihi ya sa'dana fa'ajabalana ummati ya salam qad sawfa waqtuna waragat aishuna bihi ya bahtana
ووفانا المرام من أراد بنا وبما أجمعنا حسبنا ربنا عند كائن الأنام ربنا أحينا بالتقى في الدنا من عذاب قنا لا نخاف في الزيام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام واحفظا ديننا من ديون احمنا واختما بالتقى عند حسن الختام والصلاة على من سما وعلا زار رب العلا حاز على المقام. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. آمين. ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا فيك ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. آمين. ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن حبنا فيك ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Dan dosa kedua orang tua kami dan semua keluarga kami ya Allah, muslimin dan muslimat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan dan pertolongan kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatkanlah bala, angkatkanlah kemurkaan-Mu daripada sekeliling kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami, bantulah kami dan pikiran kami semua ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah hujan-Mu bagi kami ya Allah,
Hujanilah kami dengan hujan rahmat-Mu ya mujibas sa'ilin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullah khairan ahsanul jazaa kepada guru kita Mukarram yang telah memberikan bagi kita tausiahnya. Apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi mudah-mudahan tadi zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan kepada kita semua bisa kita amalkan. Catat bayangkan, catat bayangkan. Arana tadi mentau hidup tuan guru jana jono waktu sekolah di Mustafawiyah. Hidup guru tadi, siapa yang menghafal dia akan lupa, dan siapa yang mencatat dia akan ingat. Hingga benda sotola mangat itu lah doa. Temola lupa menginang tu dia ingin. Hai masuk perlu mencatat. Mola lupa untuk mencatat inang sorry mencatat. Tonton kamu mulak video nanti. Soal ayah te nang kira boleh ulang-ulang ayah itu kaji nanti. Maka nomor satu ayah te nang kini masuk perlu nak direkam. Jadi terima kasih sudah ayah inang nyanyi nama dan hadir semua juga terima kasih tu penonton siang TikTok. Adong nakin kurang lobby tahun 200 pasang mata nama nonton ikut menyaksikan kajian Tuhan. Terima kasih nama adung mengadakan TV, nama share, nama bagian ceramah Ustadz. Mudah-mudahan kita sesuai sehat walafiat, harus sesuai terbesin lagi dari waktu. Semua hidup ini yang masuk usia dari sebelum Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi nanti ayat bahan nama tim Solom. Ucapkan Assalamualaikum. Ada mungkin nama pesan. Baik doa ayah kaji hakikat yang usia Ustaz. Ima beberapa pesan-pesan siang media sosial TikTok. Jadi mudah-mudahan kita sesuai dengan nasihat walafiat. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita bertemu lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
Ya Habibil Mustafa Balik maqasidana Wa ghafir lana ma madah Ya wasi'al karami Ya wasi'al karami Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim alaihi Saya ulang-ulang itu. Oh, diulang-ulang Pak ya, Masya Allah. Cuman apa sebenarnya tadi? Hah? Sekarang yang saya tanyakan, apa Allah itu yang disembah? Iya. Iya. Apanya yang disembah? Apanya yang disembah? Sering saya tanyakan. Iya. Masya Tapi Allah. saya sudah mendekati. Mm-mm. Nanti kalau tentang itu dikaji, ini saya bulan lalu